Ya, oke, selamat pagi anak-anak semuanya kelas 11 IPS. Bagaimana dengan keadaan kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga baik-baik saja ya anak-anak. Oke, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya di subbab kita yang berikut, bagian E, yaitu kuantitas dan analisis demografi. Oke, baik, namanya kita bicara kuantitas berarti kita bicara terkait dengan jumlah ya. Nah, anak-anak, di layar kalian sudah ditampilkan kuantitas demografi Indonesia. Ya, ini adalah jumlah penduduk Indonesia ya dari tahun ke tahun ya. Di tahun 1930 sampai dengan di tahun 2010. Kalian bisa melihat perbandingannya di setiap tahun itu terjadi penambahan yang cukup signifikan ya. Dari tahun 1930 sampai dengan 2010. Nah, jumlah penduduk ini merupakan perolehan angka yang dinamis ya, namun tetap dapat diprediksi. Nah, kalau anak-anak lihat sejak tahun 1930 ya sampai dengan saat ini itu dapat dikatakan sebagai periode terjadinya ledakan penduduk dunia ya, atau population boom ya. Nah, population boom ini terjadi karena ditemukannya obat-obat di bidang kesehatan yang dapat menekan atau mengurangi angka kematian. Sehingga pada periode ini jumlah penduduk di dunia itu mencapai angka 4 miliar ya, dan cukup perkembangannya cukup signifikan ya. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat dari tabel ya, di situ menunjukkan bahwa Indonesia pastinya terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Nah, ini bisa menjadi satu permasalahan ya yang perlu untuk ditanggulangi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini berupaya untuk menanggulangi permasalahan dari perkembangan penduduk yang terus mengalami peningkatan ini ya. Nah, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah yaitu yang pertama melakukan pembatasan jumlah anak dengan adanya program keluarga berencana atau KB ya, 2 anak lebih baik. Kemudian pemerintah juga menentukan batas minimum usia pernikahan, yaitu usia untuk perempuan itu 21 tahun dan bagi laki-laki itu 25 tahun baru bisa menikah ya. Nah, kemudian pemerintah juga menetapkan wajib belajar sehingga menambah usia sekolah. Nah, jadi dengan ditetapkannya wajib belajar yang kita kenal ya, pemerintah mengeluarkan 9 tahun wajib belajar ya, dan di beberapa daerah, beberapa tempat menerapkan sistem 12 tahun belajar. Nah, ini adalah salah satu hal yang atau upaya yang dilakukan supaya anak-anak di usia sekolah itu menyadari pentingnya sekolah ya. Supaya apa? Supaya jangan menikah muda juga. Tahu bahwa di usia demikian adalah usia anak sekolah. Ya, nah ini juga salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya menekan angka kelahiran ya, atau perkembangan penduduk yang nantinya bisa semakin bertambah ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut di analisis demografi. Nah, analisis demografi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya dari dinamika penduduk ya, di mana penduduk itu terus mengalami perubahan ya. Faktor yang pertama ada kelahiran atau natalitas, kedua ada kematian atau mortalitas, dan ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tertentu disebut dinamika penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh pertama ada faktor kelahiran atau natalitas, kemudian ada kematian atau mortalitas, dan juga migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini dibedakan menjadi 4 ya, yaitu ada pertumbuhan penduduk alami, di mana ini dilihat dari selisih kelahiran dan juga kematian, dan dia ada rumus ya untuk kita mencari terkait dengan pertumbuhan penduduk alami ini dan juga berapa persentasenya. Itu bisa dicari. Kemudian
Yang kedua ada pertumbuhan penduduk total. Nah, ini dilihat dari kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diperhitungkan berdasarkan jumlah kelahiran, kematian, dan juga melihat faktor dari migrasi. Nah, itu juga bisa kita hitung. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan penduduk geometri. Ya, jadi ini adalah pertumbuhan penduduk yang secara bertahap, ya, di mana pertumbuhan penduduk yang dihitung merupakan pertumbuhan penduduk pada akhir tahun di satu periode, ya. Nah, ini juga rumusnya bisa kita cari. Dan juga terakhir pertumbuhan penduduk eksponensial, ya. Jadi ini adalah pertumbuhan penduduk yang bersifat langsung dan juga terus menerus, ya. Kita juga bisa menghitung pertumbuhan penduduk eksponensial ini. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita sudah tahu terkait dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia, ya, yang terus mengalami peningkatan. Sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhinya, ya, yaitu bagian B, kelahiran dan juga kematian, ya. Nah, kelahiran, ya, adalah suatu variabel dalam dinamika penduduk yang akan menambah jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas, ya, antara lain A. Menikah di usia muda. B. Adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, ya. C. Anak itu dianggap menjadi harapan bagi orang tua karena anak sebagai sumber pencari nafkah dan juga membantu pekerjaan, ya. Kemudian yang D. Keinginan untuk memiliki anak laki-laki atau anak perempuan dan anggapan bahwa anak laki-laki ini merupakan penerus keturunan, ya. Jadi karena inginnya anak laki-laki, maka akan terus mencari anak laki-laki sampai dapat, begitu ya. Kalau misalnya tidak dapat anak laki-laki, semuanya adalah anak perempuan, ya, itu dapat meningkatkan kelahiran, ya. Dan juga bagian C itu biasanya ini berlaku bagi orang tua yang pada zaman dulu mereka punya lahan pertanian, begitu ya. Juga biasanya banyak anak bisa membantu pekerjaan orang tua, misalnya dalam hal bertani, ya. Jadi semakin banyak anak, maka akan semakin banyak tenaga kerja supaya mereka bisa mengelola lahan mereka dan lain sebagainya, ya. Oke, ini adalah beberapa faktor yang menghambat terjadinya kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama, dilaksanakannya program pembatasan jumlah anak dengan program keluarga berencana atau KB. Kemudian adanya suatu hambatan pada perempuan berupa kemandulan. Oke, yang berikutnya yaitu penundaan usia perkawinan untuk tujuan pendidikan dan juga kemapanan. Ya, ini terjadi di banyak wanita yang mementingkan pekerjaannya. Jadi biasanya wanita yang sudah punya karir, ya, wanita berkarir, mereka itu cenderung lebih mementingkan pekerjaan, ya, dibandingkan harus menikah, ya, dan mencari pasangan. Biasanya kalau kalian perhatikan banyak orang-orang yang wanita yang sudah berkarir itu mereka lebih fokus kepada pekerjaan mereka, ya. Nah, ini bisa menghambat terjadinya kelahiran. Kemudian adanya bencana alam dan juga perang. Oke, next yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Nah, kematian merupakan suatu variabel dalam dinamika penduduk yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, terdapat dua jenis angka kematian, yaitu angka kematian kasar dan juga angka kematian khusus menurut umur. Nah, ini beberapa faktor anak-anak yang mendukung kematian atau promortalitas. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Kemudian fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kondisi masyarakat dengan gizi yang rendah, terjadinya bencana alam, terjadinya peperangan, konflik, dan juga wabah penyakit. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat kematian atau antimortalitas. Antara lain, pertama, meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kesehatan, ya. Kemudian fasilitas kesehatan yang telah mencukupi tenaga medis seperti dokter itu diperbanyak, dan juga kesadaran masyarakat untuk mengurangi kemungkinan konflik dan juga peperangan. Oke, kita next, ya. Tadi sebelumnya kita sudah melihat pertumbuhan penduduk di Indonesia, kita sudah bahas kelahiran dan kematian. Sekarang kita masuk di komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini adalah kegiatan
pengelompokan data kependudukan ya menggunakan klasifikasi dan variabel tertentu. Fungsinya apa? Yang pertama, untuk mengetahui perbandingan kondisi penduduk suatu daerah dengan daerah lain. Jadi membandingkan ya antara data penduduk di suatu daerah dengan daerah yang lain, atau satu kota dan kota yang lain ya, atau satu negara dengan negara yang lain. Nah, untuk mengetahui kondisi sumber daya manusia suatu daerah berdasarkan karakter seperti jenis kelamin, usia, pendidikan dan sebagainya ya. Dengan komposisi penduduk kita bisa membaca kira-kira kualitas SDM di daerah ini bagaimana. Ya, kalau kita mengacu pada karakter berdasarkan yang telah dijabarkan, bisa melihat jenis kelaminnya, usia atau pendidikan ya. Atau mungkin tingkat kesehatan itu bisa dinilai begitu ya, atau dianalisis. Nah, kemudian yang ketiga, untuk dijadikan sebagai pedoman pengambilan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kependudukan. Nah, biasanya ini juga salah satu hal yang paling penting untuk pemerintah sebelum mengambil keputusan terkait dengan kependudukan, maka data dari komposisi penduduk ini akan sangat menolong begitu ya, karena memberikan gambaran bagi pemerintah supaya pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang berikut yaitu kira-kira pengelompokan penduduk ini kita bisa lihat menggunakan variabel apa saja. Ya, bisa yang pertama komposisi penduduk ekonomi ya. Jadi yang dilihat adalah terkait dengan pekerjaan ya, atau jenis pekerjaan dan juga kepemilikan lahan boleh. Kemudian komposisi penduduk geografis, kita bisa menganalisisnya, kita mau pilih yang mana, apakah berdasarkan tempat tinggalnya, perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten atau kota, boleh. Kemudian kita melihat komposisi penduduk sosial, bisa dilihat tingkat pendidikannya bagaimana ya, dan status perkawinannya bagaimana. Kemudian yang terakhir komposisi penduduk biologis, bisa menganalisis umur dan jenis kelaminnya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya ini adalah komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Anak-anak bisa melihat pada gambar ya, komposisi penduduk ini dia digambarkan dengan grafik yang disebut dengan piramida penduduk. Nah, untuk garis vertikal itu menunjukkan umur dan juga garis horizontal itu menunjukkan jenis kelamin ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada 3 jenis piramida, benar ya, piramida penduduk. Ada ekspansif, ada konstruktif, dan stasioner ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat perbandingannya ya di sini dari ketiga piramida ini. Untuk ekspansif sendiri, kita bisa melihat bahwa besar penduduk ya pada daerah tersebut itu berada pada kelompok usia masih muda ya. Kalian bisa melihat lebih horizontalnya itu lebih besar, ke kanannya itu adalah usia yang paling muda ya. Nah, ini biasanya untuk piramida jenis ini terjadi di negara yang dia memiliki angka kelahiran dan angka kematiannya itu tinggi. Contohnya seperti di Indonesia, Malaysia dan juga India ya. Jadi kelahiran pertumbuhannya sangat tinggi ya, dan kematian juga sangat tinggi. Kemudian untuk yang berikut yaitu konstruktif ya. Di situ kelompok termuda jumlahnya sangat sedikit ya anak-anak ya, kita bisa lihat. Nah, jenis ini biasanya dia terjadi di negara dengan tingkat kelahirannya itu sedikit ya, tapi tingkat kematiannya juga rendah ya. Contoh seperti negara Jepang dan juga Swedia ya. Kenapa Jepang memiliki usia muda yang sedikit? Nah, ini dikarenakan orang-orang yang sudah dewasa di Jepang, mereka itu kalau sudah sampai usia 30-an, mereka belum mau menikah karena mereka masih fokus dengan pekerjaan ya, apalagi kalau wanita yang berkarir ya. Jadi untuk menikah itu paling banyak orang-orang dewasa, khususnya perempuan di Jepang itu mereka belum mau dulu, mereka mau fokus dengan pekerjaan. Nah, ini lah yang terjadi sehingga kalau kita lihat dari piramidanya, jumlah penduduk kelompok yang termuda itu sangat sedikit begitu ya. Lalu kita melihat yang terakhir yaitu stasioner ya. Nah, untuk stasioner sendiri
banyaknya penduduk di dalam setiap kelompok umur itu hampir sama ya. Jadi untuk jenis piramida ini dia terjadi di negara yang memiliki tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya itu rendah ya. Contohnya itu seperti di negara-negara Eropa, Jerman ya, negara-negara yang memang sudah maju begitu ya. Oke, next selanjutnya itu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan juga rasio. Nah, komposisi penduduk yang kalau kalian lihat di gambar ya, ini didasarkan pada jenis kelamin. Ya, itu adalah perbandingan antara jumlah laki-laki ya dibandingkan dengan jumlah perempuan di dalam satu periode waktu tertentu. Nah, ini dibuktikan dengan rasio ya atau angka begitu ya. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki pada satu waktu tertentu ya. Makanya kalau kalian lihat di gambar di situ kelihatan sekali ya jumlah perempuan berdasarkan usia produktif itu lebih banyak yang mana? Apakah lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki ya? Dan untuk lansia kira-kira yang lebih banyak perempuan atau laki-laki. Nah, ini kita bisa analisis dari sini begitu. Oke, next yang berikut adalah bagian subbab D, yaitu kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk atau population density adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Nah, faktor geografis yang mempengaruhi perbedaan kepadatan penduduk itu kita bisa melihat dari kesuburan tanah di daerah tersebut, lalu lokasinya, lalu topografi atau relief ya, tinggi rendahnya permukaan buminya ya, kemudian bisa dilihat dari air, iklim maupun sosial ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu kepadatan penduduk itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Nah, untuk lahan pertanian ini kita bisa membedakan kepadatan penduduk ada 2 lagi ya dibedakan. Ada kepadatan penduduk agraris ya, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Nah, ini bisa kita hitung dengan rumus juga. Kemudian ada kepadatan penduduk fisiologis, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk total baik yang petani maupun tidak ya dibandingkan dengan luas lahan pertanian. Nah, sama ini juga bisa dihitung. Kemudian untuk yang kedua ada kepadatan penduduk umum atau aritmatik. Nah, ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dengan luas wilayah secara umum. Kita bisa menghitungnya dengan rumus. Kemudian untuk kepadatan penduduk ekonomi adalah besarnya perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah didasarkan atas kemampuan wilayah yang bersangkutan ya. Jadi kemampuan daerah seperti misalnya lapangan pekerjaan, kondisi keamanannya, ketersediaan sarana prasarana, kemudian pemerataan pembangunan. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Kalau kalian lihat di peta, ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Pulau Sulawesi itu memiliki luas daratan yang cukup luas ya. Jadi dia punya luas daratan itu 25,2% ya. Tapi Pulau Sumatera itu dia hanya dihuni oleh 21,2% penduduk ya. Sedikit ya. Tetapi kalau kita melihat Pulau Jawa itu sangat besar sekali kepadatan penduduk yang terjadi di sana ya. Dengan luasnya itu hanya 6,9%, dia dihuni oleh 57 ya persen penduduk. Bayangkan ya, perbandingan yang cukup besar antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa ya. Betapa banyaknya dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. Nah, lalu kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga penduduk Indonesia di Pulau Jawa itu lebih padat begitu ya. Yang pertama, karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan sejak dari zaman dahulu, yaitu zaman kolonial Belanda. Yang kedua, Pulau Jawa memiliki fasilitas pendidikan yang beragam ya, dan tentunya kita tahu bahwa fasilitas pendidikannya itu baik begitu ya. Kemudian yang ketiga, Pulau Jawa sebagai
pusat kegiatan ekonomi dan juga perdagangan. Ya, itulah kenapa banyak sekali penduduk yang lebih berfokus ya atau lebih padat di Pulau Jawa. Oke, baik anak-anak, materi kita selesai. Di sini ada tugas untuk kalian. Silakan kalian membuka buku kalian halaman 202 sampai dengan 203. Kemudian silakan kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 ya. Setelah kalian selesai mengerjakan, hasilnya boleh dikumpulkan di Teams. Nah, anak-anak, untuk pengerjaan soalnya harus menuliskan keterangannya ya. Jadi misalnya jawabannya apa,